Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Altasari. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Makrizi. Baiklah, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah ekonomi Imam Al-Makrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini merupakan nama lengkap dari Imam Al-Makrizi. Nah, beliau ini merupakan seorang cendekiawan muslim yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Nah, kehidupan beliau ini jauh dari seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi dengan aktivitasnya sebagai sejarawan muslim yang sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Beliau senantiasa melihat persoalan dengan melakukan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi pada suatu negara. Nah, pada masa hidupnya, Al-Makrizi ini dikenal sebagai seorang kritik keras kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bani Mamluk Murji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Nah, dengan situasi tersebut, Imam Al-Makrizi ini mengungkapkan pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam karyanya yang berjudul Iqtisad Al-Ummah bi Kashf Al-Ghummah. Nah, dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai mutasib atau pengawas pasar, Al-Makrizi ini membahas permasalahan inflasi dan peranan uang. Nah, dalam karya yang tersebut, Al-Makrizi ingin membuktikan bahwa inflasi terjadi pada periode 806 sampai 808 Hijriah, berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode sebelumnya pada saat di Mesir. Nah, secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Makrizi merupakan cendekiawan muslim abad pertengahan yang mengamati permasalahan tersebut sekaligus mengkorelasikan dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri. Nah, dalam pemikiran ekonomi Imam Al-Makrizi ini, yang pertama itu tentang konsep uang dan teori inflasi. Nah, konsep uang ini Imam Al-Makrizi mengungkapkan beberapa mengenai konsep uang. Yang pertama, sejarah dan fungsi uang, implementasi uang, dan daya beli uang. Nah, selanjutnya sekian dari sejarah singkat dari saya mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Makrizi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Aditya. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Al-Makrizi tentang uang. Yang pertama itu ada konsep uang. Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang, meliputi sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, yaitu pembuatan mata uang yang buruk dan daya beli uang. Al-Makrizi mengemukakan bahwa uang sangat berguna bagi kehidupan manusia karena uang tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Menurut Al-Makrizi, sebelum maupun setelah datangnya Islam, uang ini sangat berguna bagi kehidupan manusia karena untuk menetapkan harga barang dan biaya tenaga kerja. Dalam perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uangnya yang diadopsi dari Romawi dan Persia itu, serta mempunyai bobot 2 kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah menggunakan praktik muamalah dengan menggunakan kedua mata uang tersebut serta menjadikannya zakat harta. Penggunaan mata uang ini tidak ada perubahan, terus berlanjut sampai tahun 18 Hijriah ketika
Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam di dalam mata uang tersebut. Menurut Al-Maghrizi, uang ini bukan satu-satunya faktor yang menjadi kenaikan harga, tetapi menurut penggunaan mata uang emas dan perak tidak menghilangkan inflasi. Inflasi dalam perekonomian ini terjadi karena adanya faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari pengusaha atau penguasa. Selanjutnya itu ada pembuatan daya mata uang yang buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa pencintaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan kualitas mata uang yang baik. Menurut Al-Maghrizi, hal ini tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing di mana menetapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta pembuatan uang. Yang terakhir ada konsep daya beli uang. Menurut Al-Maghrizi, percetakan mata uang baru ini harus disertai dengan perhatian lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Hal ini terjadi sehingga peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang kedua dari inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maghrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Dalam urusan berikutnya, Al-Maghrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. A. Inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maghrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga memumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena di sisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan berarti. Dengan kata lain, pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara baik secara politik, ekonomi maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi tetap tidak beranjak naik. Bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja. Yang B. Inflasi karena kesalahan manusia.
Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Ketiga, korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para penjabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapitalis akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan, serta kebutuhan sehari-hari sebagai penjabat. Akibatnya, para penjabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat, tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para penjabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para penjabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan. Akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Sekian presentasi dari saya. Terus yang keempat, pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Terus yang terakhir, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya, uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Al-Makrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.